wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robban wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Zidni ilman warzuqni fahman. Elisa, Hadir. Dea, Hadir. Rani, Hadir. Lala, Hadir. Rika, hadir. Baca bersama-sama surat dan arti Quran surat Al-Isra ayat 32 tentang zina. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Artinya, janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Jadi kita itu dilarang mendekati zina karena zina itu perbuatan yang buruk dan keji dan tidak disukai oleh Allah. Selanjutnya hukum bacaan Quran surah Al-Isra ayat 32. Yang pertama, takrobu. Takrobu. Apa hukum tajwidnya? Karena huruf kaf sukun di tengah kalimat. Selanjutnya Azina. hukum tajwidnya Alif lam syamsiah. Karena terdapat huruf tasydid setelah alif lam. Selanjutnya Innahu. hukum tajwidnya Gunnah. alasannya Karena terdapat nun tasydid. berikutnya Karena hukum tajwidnya matobi. Karena terdapat huruf alif setelah fathah. selanjutnya Fahisyatan wasa'a. hukum tajwidnya Idgham digunakan karena terdapat huruf wawu setelah fathah tanwin. ya. Berikutnya Wasa'a. hukum bacaannya Mad wajib mustasil karena terdapat huruf hamzah setelah mad dalam satu kalimat. berikutnya Sabilat. hukum bacaannya Mad iwad karena terdapat fathah tanwin di akhir ayat atau bertemu dengan waqaf. ya. Baik, selanjutnya tafsir Quran surat Al-Isra ayat 32. Selanjutnya tafsir Quran surat Al-Isra ayat 32. Yang poin pertama, wala taqrabuz zina, dan janganlah kamu mendekati zina. Jadi poin pertama ini tentang larangan mendekati zina. Allah SWT melarang zina dengan larangan yang sangat keras. Jika banyak hal yang dilarang, zina bukan hanya dilarang, namun dilarang mendekatinya. Jadi bukan hanya kayak dilarang melakukan zina saja, tapi mendekati saja itu udah dilarang. Allah SWT berfirman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul Muhammad, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. Demikian pula pada saat Allah melarang orang lain, melarang mencela, dan melarang memanggil dengan panggilan buruk. Dia melarang perbuatan itu, namun saat melarang zina, dia tidak mengatakan jangan kalian berzina, tapi melarang mendekatinya. Jadi maksudnya itu kayak maksudnya jangan kalian itu berzina, bukan hanya gitu maksudnya perintahnya, tapi jangan kalian mendekati zina. Jadi paham kan maksud saya? Ya. Paham. Kemudian poin yang kedua, innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Jadi poin kedua ini menjelaskan tentang keburukan zina. Menurut Syekh Al-Juhairi, fahisyah adalah perbuatan yang sangat keji, sedangkan sa'a sabila adalah jalan yang sangat buruk karena ia merupakan pelanggaran terhadap kehormatan yang mengakibatkan tercampur dan terputusnya nasab serta mengakibatkan kekacauan di masyarakat. Jadi maksudnya itu kan zina itu kan pasti dilakukan antara
laki-laki dan perempuan yang tidak memiliki hubungan pernikahan yang sah. Ya. Jadi ketika mereka melakukan itu, nasabnya itu terputus, maksudnya keturunannya nggak jelas gitu, terus mengakibatkan kekacauan, terus merusak kehormatan perempuan yang udah melakukan zina dan merusak harkat martabat keluarganya gitu. Jadi Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Umamah, pernah ada seorang pemuda datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ia mengatakan, wahai Rasulullah, izinkanlah aku berbuat zina. Maka para sahabat hadir memusatkan pandangan ke arah pemuda itu dan menghadinya. Diam kamu, diam kamu. Namun Rasulullah memarahi pemuda itu. Tidak memarahi pemuda itu. Dia justru bersabda, dekatkanlah ia kepadaku. Setelah pemuda itu mendekat, Rasulullah bersabda, duduklah. Pemuda itu pun duduk dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepadanya, apakah kamu suka perbuatan zina dilakukan terhadap ibumu? Apa jawabannya? Pemuda itu menjawab, tidak, demi Allah wahai Rasulullah, semoga Allah menjadikan diriku sebagai tebusan. Demi Allah wahai Rasulullah, semoga Allah menjadikan diriku sebagai tebusanmu. Maka Rasulullah bersabda, orang lain pun tidak suka hal itu dilakukan terhadap ibunya. Terus Rasulullah tanya, apakah kamu suka perbuatan zina dilakukan terhadap anak perempuanmu? Apa jawabannya? Pemuda itu, tidak, demi Allah wahai Rasulullah, semoga Allah menjadikan diriku sebagai tebusanmu. Terus kemudian Rasulullah tanya lagi, apakah kamu suka perbuatan zina dilakukan terhadap saudara perempuanmu? Dan pemuda itu menjawab, tidak, demi Allah wahai Rasulullah, semoga Allah menjadikan diriku sebagai tebusanmu. Orang lain pun tidak suka hal itu dilakukan terhadap saudara perempuannya. Kemudian Rasulullah menanya lagi, apakah kamu suka perbuatan zina dilakukan terhadap ibumu? Tidak, demi Allah wahai Rasulullah, semoga Allah menjadikan diriku sebagai tebusanmu. Orang lain pun tidak suka hal itu dilakukan terhadap bibinya. Kemudian Rasulullah meletakkan tangannya ke dada pemuda itu dan seraya berdoa, ya Allah, ampunilah dosanya dan bersihkanlah hatinya serta peliharalah fajrinya. Maka sejak saat itu pemuda tersebut tidak menoleh kepada perbuatan zina sedikit pun. Jadi makanya di sini ceritanya seorang pemuda itu ingin berbuat zina, tapi ketika dia ditanya Rasulullah gimana perasaannya ketika misalnya ada orang berbuat zina kepada ibunya, saudara perempuannya, bibinya atau apa, dia tidak mau. Maka orang lain pun juga pasti tidak akan mau kalau saudara perempuannya, anak perempuannya itu jadi korban zina. Jadi intinya, jika kita tidak mau saudara perempuan kita, ibu kita, anak kita jadi korban zina, jadi kita juga tidak boleh melakukan zina terhadap orang lain. Oke, kemudian isi kandungan Quran surah Al-Isra ayat 32. Yang pertama, Allah melarang mendekati zina. Bukan hanya melarang zina, seluruh perbuatan yang bisa menjadi sarana dan mendekatan zina juga Allah melarangnya. Misalnya berdua-duaan dengan lawan jenis di tempat yang sepi, itu kan pasti kan mereka pada menyenangkan gitu. Jadi untuk menghindari, jadi nggak boleh berduaan. Terus saya akan kasih kalian pertanyaannya. Sebelum saya kasih pertanyaan itu, kalian bisa baca materi ulang dari awal. Silakan. Baik, silakan dikerjakan dan diskusikan dengan teman sebangku, nanti dipresentasikan ke depan. Punah karena terdapat non bertasdid, karena matabi'i karena terdapat huruf alif setelah harokat fathah fahisyata wasa'a. Idgham bigunah karena terdapat wawu setelah fathah tanwin. Wasa'a mad wajib mutasil karena terdapat huruf hamzah setelah mad dalam satu kalimat. Sabila mad iwad karena terdapat fathah tanwin di akhir ayat atau bertemu dengan wakaf. Selanjutnya,
Mengapa Allah melarang manusia melakukan zina? Karena zina adalah perbuatan yang sangat keji dan sangat buruk. Baik, terima kasih. Silakan Ibu. Ayo, Rika. 2. Jelaskan isi kandungan ayat yang terdapat dalam surat Al-Isra ayat 32. Berikut ini adalah isi kandungan surat Al-Isra ayat 32. Allah melarang mendekati zina. Bukan hanya melarang zina, seluruh perbuatan yang bisa menjadi sarana dan mendekatkan zina juga Allah melarangnya. Islam adalah agama yang sangat memahami manusia sehingga ia mengutamakan tindakan preventif untuk menutup kerusakan. Larangan mendekati zina adalah tindakan preventif agar manusia tidak terjerumus ke perzinaan. Zina adalah perbuatan yang sangat keji dan sangat buruk. Di antara keburukannya, ia merupakan pelanggaran terhadap kehormatan yang mengakibatkan tercampur dan terputusnya nasab serta mengakibatkan kekacauan di masyarakat. 4. Bagaimana cara menghindari zina? Tidak berpacaran, tidak berduaan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, menjaga pandangan, tidak membuka auratnya. Baik, terima kasih. Saya klarifikasi ya. Yang pertama, mengapa Allah melarang manusia melakukan zina? Ya, jadi zina itu suatu perbuatan yang buruk dan keji. Dan dari zina itu bisa merusak keturunan dan juga bisa merusak kehormatan perempuan, karena yang melakukan perzinaan itu antara laki-laki dan perempuan yang belum memiliki hubungan yang sah. Terus berikutnya, bagaimana cara menghindari zina? Jadi tidak boleh berduaan antara laki-laki dan perempuan di tempat sepi, karena pasti apa? Kebawa nafsu ya. Terus menutup aurat, menjaga pandangan, dan selalu mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian isi kandungan Quran surat Al-Isra ayat 32. Yang pertama, Allah melarang mendekati zina. Bukan hanya melarang zina, seluruh perbuatan yang bisa menjadi sarana dan mendekatkan zina juga Allah melarangnya. Kayak tadi yang saya bilang, kayak pacaran, berduaan, itu kan juga mendekati zina kan. Terus kemudian Islam adalah agama yang sangat memahami manusia sehingga ia mengutamakan tindakan preventif untuk menutup kerusakan. Larangan mendekati zina adalah tindakan preventif agar manusia tidak terjerumus ke perzinaan. Jadi maksudnya Allah itu tidak langsung, jangan kalian melakukan zina, tapi jangan kalian mendekati zina. Jadi mendekati saja sudah tidak boleh. Ya. Selanjutnya, zina adalah perbuatan yang sangat keji dan sangat buruk. Di antara keburukannya, ia merupakan pelanggaran terhadap kehormatan yang mengakibatkan tercampur dan terputusnya nasab serta menyebabkan kekacauan di masyarakat. Ya, jadi kan kalau orang yang berhubungan zina itu tidak memiliki hubungan yang sah. Jadi bisa mengakibatkan kerusakan kehormatan perempuan, terus merusak nama baik keluarga, terus merusak nasab dan kekacauan di masyarakat. Baik, ada yang ditanya lagi? Tidak, Bu. Katmi. Kandungan Quran surat Al-Isra. Yang pertama, Allah melarang mendekati zina. Bukan hanya melarang zina, seluruh perbuatan yang bisa menjadi sarana dan mendekati zina juga Allah melarangnya. Terus Islam adalah agama yang memahami manusia sehingga ia mengutamakan tindakan preventif untuk menutup kerusakannya. Larangan mendekati zina adalah tindakan preventif agar manusia tidak terjerumus ke perzinaan. Kemudian yang ketiga, zina adalah perbuatan yang sangat keji dan sangat buruk. Di antara keburukannya, ia merupakan pelanggaran terhadap kehormatan yang mengakibatkan tercampur dan terputusnya nasab serta mengakibatkan kekacauan di masyarakat. Ya, jadi sudah bisa dipahami kan apa yang saya sampaikan tadi. Mudah-mudahan udah beneran, udah nggak ditanya lagi. Baik. Sebelum saya mengakhiri pada pagi hari ini, dari apa yang saya sampaikan selama mengajar tadi, kalian bisa mengambil yang baik dan membuang yang buruknya. Baik, mari kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa bersama-sama dan mengucap alhamdulillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.